Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hakim Mahkamah Konstitusi. Pada pertemuan sebelumnya telah ada yang menanyakan bagaimana mekanisme daripada pemberhentian hakim MK. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan itu, mulai dari syarat dan mekanisme daripada pengangkatan hakim MK itu sendiri. Kita awali dari landasan yuridis, ketentuan berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi. Yang sebelumnya peraturan itu ada pada Undang-Undang 24 tahun 2003 dan pada tahun 2020 hadir Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 2003 tersebut tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan undang-undang ini yang menjadi original intent atau latar belakang yang melatar belakangi perubahan ini ada beberapa ketentuan yang diubah. Salah satunya yaitu berkaitan dengan pemilihan ketua dan wakil ketua MK, kemudian persyaratan menjadi hakim, kemudian pemberhentian hakim, kemudian batas usia pensiun dari hakim itu sendiri, hakim konstitusi tentunya. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 ini menjadi jelas bagaimana mekanisme dari pengangkatan ketua, wakil, sampai daripada pemberhentian baik secara hormat dan tidak hormat seorang hakim konstitusi. Nah, kita awali dari prosedural pemilihan ketua dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah ini termaktub kalau tidak salah di pasal 4 di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tersebut. Nah, sebelum ketua dan wakil ketua MK sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dipilih, rapat ini ya, penentuan ketua dan wakil dulu. Kita bahas penentuan ketua dan wakil dulu. Diadakan rapat permusyawaratan pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua, artinya yang paling senior dalam segi usia. Maka karena belum ada ketua, maka dalam hal ini dipakailah prosedural di mana hakim tertua yang akan memimpin rapat tersebut. Nah, rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dihadiri minimal 7 orang dari anggota hakim konstitusi. Jadi ini ceritanya sudah ada 9 hakim, belum ada ketua dan wakil ketua, maka minimal yang hadir di rapat itu adalah 7 orang yang dipimpin oleh hakim yang tertua. Nah, jadi dalam hal ini rapat dilaksanakan jika tidak memenuhi 7 orang ini, maka rapat pemilihan tidak bisa dilaksanakan. Nah, dalam hal ini quorum atau peserta rapat dalam ini maka dapat ditunda paling lama 2 jam. Setelah 2 jam maka dalam hal ini rapat dapat mengambil keputusan tanpa quorum, artinya bisa dilanjutkan setelah 7 orang, ditunda selama 2 jam sambil menunggu. Dalam keadaan itu maka rapat dapat diputuskan tanpa jumlah quorum, artinya dapat dilanjutkan. Nah, kemudian pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan ketua dan wakil ketua MK sebagaimana dimaksud di pasal sebelumnya, ini 4C dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi.
Jadi mekanisme yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi, artinya calon tunggal. Nah, apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana yang dimaksud, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak setelah musyawarah mufakat, tetapi ternyata belum ada yang aklamasi atau calon tunggal dalam hal ini, maka dilakukan dengan mekanisme voting. Suara terbanyak lah yang akan menjadi ketua maupun wakil ketua. Nah, mekanisme ini sebenarnya telah dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Yang paling pertama dilakukan yaitu musyawarah mufakat. Jadi sebenarnya voting atau pemilihan suara terbanyak itu adalah opsi terakhir ketika musyawarah mufakat tidak ditemukan atau tidak menghasilkan hasil. Ya. Kita masuk ke syarat-syarat hakim Mahkamah Konstitusi. Di pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, syarat hakim MK dalam ini ada 3: memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Nah, konteks negarawan ini yang biasanya sering di multitafsirkan dan dibahas oleh beberapa akademisi ataupun politisi, bahwa negarawan ini yang seperti apa sebenarnya konkretnya. Ya. Tapi karena undang-undang yang mencantumkan seperti itu, maka negarawan dalam hal ini mungkin adalah orang-orang yang berkontribusi terhadap kemajuan negara. Dalam hal ini orang-orang yang memang sudah di dalam hal ini sudah dinilai berkontribusi terhadap negara. Nah, kemudian syarat dari calon hakim MK selanjutnya yaitu warga negara Indonesia, berijazah S3 atau doktor dengan S1 yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum. Menjadi ijazah doktor dengan syarat S1-nya harus berlatar belakang keilmuan di bidang hukum. Jadi kalian jika suatu saat menjadi hakim MK maka memenuhi kualifikasi itu karena S1-nya sudah di bidang hukum. Selanjutnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, berusia paling rendah 55 tahun dan mampu secara jasmani dan rohani menjalankan tugas dan kewajiban. Mampu secara jasmani artinya dalam hal ini tidak ada penyakit kronis yang membatasi daripada pekerjaan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hakim MK. Nah, ini lanjutannya bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun dan atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan MA sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. Jadi bagi yang di luar lingkup Mahkamah Agung, syaratnya adalah paling minimal mempunyai pengalaman kerja 15 tahun di bidang hukum. Kalau yang di lingkungan Mahkamah Agung, dia sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. Itu ya syaratnya. Jadi ada 2 yang di dalam MA dan kedua adalah di luar MA dengan syarat yang sedikit 15 tahun berkecimpung di bidang hukum.